Di sini saya mempraktekkan langkah-langkah melakukan solder pasta. Yang pertama, saya mengambil papan PCB yang ingin disolder pasta. Saya membersihkan permukaan PCB menggunakan alkohol agar menghilangkan sisa fleks yang tertinggal. Lalu, di sini saya mempunyai dua macam solder pasta. Yang pertama, mempunyai kualitas yang baik, dan yang kedua kualitasnya sudah mulai buruk. Pasta solder sendiri dapat digunakan dengan cara dioleskan ke permukaan komponen yang akan disolder. Lalu ketika dipanaskan, pasta solder tersebut akan meleleh dan mengalir ke ruang antar kaki-kaki komponen dan alas PCB sehingga menghasilkan penyolderan yang baik. Sebenarnya, pasta solder ini juga terdapat di dalam timah. Mungkin Anda sering memperhatikan saat menyolder ada minyak yang keluar seiring dengan melelehnya timah. Namun, meskipun begitu, terkadang timah solder dengan kualitas yang buruk hanya mengandung sedikit sekali pasta solder ini. Jadi, Anda tetap harus menggunakan pasta solder lagi. Adapun keuntungan menggunakan solder pasta ialah mencegah oksidasi dan memudahkan timah untuk menempel. Fungsi lain dari pasta solder adalah agar hasil penyolderan tidak retak saat terjadi panas pada rangkaian PCB, sambungan tetap tersambung dengan baik dan tidak menghambat arus listrik pada rangkaian. Kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelum solder ditempelkan, pastikan ujung solder dibersihkan dengan brus kawat agar timah sebelumnya tidak lengket. Jika sudah melakukan, lalu tempelkan solder ke PCB yang menggunakan solder pasta hingga mengeras. Lanjut ke tahap selanjutnya. Secara detail, maka akan tampak seperti ini. Terlihat bahwa terdapat jarak antara garis-garis putihnya yang menandakan solder pasta ini sudah jelek. Dan jika sudah, jangan lupa mengambil gambarnya dan kita save. Ini merupakan gambar pada Keyence ketika kita menggunakan solder pasta yang sudah tidak bagus lagi, sehingga hasilnya akan retak dan hasil solderannya tidak rapat. Setelah menaruh solder pas pada pad, maka kita melanjutkan tahap ke Keyence untuk melihat hasil bentukan dari solder pas yang telah diletakkan pada pad. Di sini hasilnya seperti bulir-bulir atau seperti telur katak berbulir-bulir banyak dalam bentukan Microsoft di Keyence. Setelah kita melanjutkan ke tahap nyolder, maka kita akan melanjutkan tahap meneliti hasil solderan tadi menggunakan Keyence. Kita menggunakan solder pasta yang baik atau yang bagus. Dengan demikian, hasilnya ditunjukkan bahwa penyolderan dengan pasta yang baik, hasilnya juga baik, walaupun pada dasarnya ini berpengaruh pada meltingan di solder. Lalu setelah pengukuran yang dilakukan di Keyence, kita lanjut pengujian ke SEM EDX. Nah, seperti biasa, sebelum sampel holder dimasukkan ke dalam mesin SEM, lalu kita masukkan ke dalam mesin SEM, kita save dulu, kita blok semua gambar hingga keseluruhan, dan kita save lagi. Lalu kita fokuskan di area yang ingin kita cek. Di sini kita akan melihat perbedaan dari solder paste buruk dan solder paste yang baik. Dan terlihat bahwa di monitor SEM tersebut itu adalah solder paste yang baik. Lalu kita lakukan perbesaran sebanyak 500 kali. Terlihat pada gambar tersebut, yaitu gambar solder paste yang kurang melting pada saat
disolder. Ini adalah pengujian dari solder pasta yang bagus. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian solder pasta yang jelek. Di situ terlihat solder pasta yang sudah retak-retak. Lalu kita sambungkan ke ADX dan di situ terlihat unsur-unsur yang ada dalam solder pasta yang sudah digunakan. Ini termasuk dalam meltingan yang tidak rata. Karena tidak rata, dia mengalami keretakan. Setelah kita melanjutkan ke tahap nyolder, maka kita akan melanjutkan tahap meneliti hasil solderan tadi menggunakan kias. Kita menggunakan solder pasta yang baik atau yang bagus. Dengan demikian, hasilnya ditunjukkan bahwa penyolderan dengan pasta yang baik, maka hasilnya juga baik, walaupun pada dasarnya ini berpengaruh pada meltingan di solder.